Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Alvendika, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu analisis jaringan kerja cepat yang beranggotakan Daniel Herdiansah, Ferdiansah, Raka Kansa Alafis, Zaki Munawir, dan Stephen Sarah Milis Neno. A. Part Program Evaluation and Review Technique. Pemecahan masalah yang melibatkan banyak pihak dan pekerjaan yang berjalan secara bersamaan dan saling terkait, digunakan bila terdapat ketidakpastian yang ekstrem akan waktu dan biaya. Dijalankan dengan dasar sistem network yang terpadu. Gambar jaringan kerja 1. Lingkaran sama dengan node, menggambarkan titik awal dan berakhirnya suatu kegiatan. Yang kedua, anak panah sama dengan cabang, menggambarkan aktivitas dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Raka Kansa Alafis. B. Aktivitas waktu dalam jaringan part. Diperlukan untuk mendapatkan perkiraan yang tepat dari setiap pekerjaan. Kesalahan memperkirakan waktu pengerjaan suatu pekerjaan akan mengakibatkan kesalahan penjadwalan penyelesaian suatu proyek. Satuan waktu dalam aktivitas jaringan part sering dinyatakan dalam mingguan. Penentuan setiap kegiatan pada proyek sudah dibuat jaringan kerjanya. Memerlukan informasi yang akurat untuk memperkirakan jadwal setiap pekerjaan. Selanjutnya yang C, jalur kritis. Merupakan jalur terpanjang pada jaringan kerja yang bergerak dari awal proyek atau node pertama sampai dengan node terakhir. Untuk mempermudah mencari jalur kritis dari jalur kerja yang sangat banyak, biasanya digunakan metode yang pertama yaitu ES, Earliest Start Time, waktu yang awal paling dini. Yang kedua EF, Earliest Finish Time, waktu penyelesaian paling dini untuk setiap aktivitas jaringan kerja. Adapun rumusnya yaitu EF sama dengan ES ditambah T. T di sini maksudnya itu waktu harapan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki. Dua. Contoh soal metode PERT. Pada suatu persoalan terbatas, PT Terang Makmur diketahui memiliki data sebagai berikut. 1. Kegiatan A. Kegiatan sebelumnya kosong, waktu optimis 1, waktu realistis 1, waktu pesimis 1. 2. Kegiatan B. Kegiatan sebelumnya A, waktu optimis 3, waktu realistis 6, waktu pesimis 8. Ketiga, kegiatan C. Kegiatan sebelumnya A, waktu optimis 4, waktu realistis 5, waktu pesimis 6. Dan yang keempat, kegiatan D. Kegiatan sebelumnya A, waktu optimis 2, waktu realistis 3, waktu pesimis 4. Yang kelima E. Kegiatan sebelumnya A, waktu optimis 9, waktu realistis 9, waktu pesimis 15. Yang keenam, kegiatan F. Kegiatan sebelumnya B, waktu optimis 7, waktu realistis 8, waktu pesimis 8. Yang ketujuh, kegiatan G. Kegiatan sebelumnya B, waktu optimis 4, waktu realistis 7, waktu pesimis 9. Kemudian yang ke-8, kegiatan H. Kegiatan sebelumnya C, waktu optimis 1, waktu realistis 3, waktu pesimis 9. Yang ke-9, kegiatan I. Kegiatan sebelumnya D, waktu optimis 5, waktu realistis 6, waktu pesimis 7. Yang ke-10, kegiatan J. Kegiatan sebelumnya F, G, H,
waktu optimis 3, waktu realistis 4, waktu pesimis 8. Yang ke-11 kegiatan K, kegiatan sebelumnya E, I, J, waktu optimis 2, waktu realistis 3, waktu pesimis 7. Selanjutnya akan diterangkan oleh Ferdiansa. Terangan. Untuk hasil perhitungan waktu perkiraan T didapatkan dengan menggunakan rumus. Pertanyaannya, buat jaringan kerja. B. Tentukan kritisnya dengan menggunakan perhitungan ES, EF, LS, LF, dan S. Jawab dengan menggunakan metode PERT. A. Jaringan kerja Empat dilihat dari datanya. B. Penentuan jalur kritis. Penentuan jalur kritis dari kasus di atas ditentukan dari perhitungan penjumlahan waktu terlama setiap jalur, yakni A, B, F, J, K sama dengan 1 tambah 5,83 tambah 7,83 tambah 4,5 tambah 3,5 sama dengan 22,67. A, B, G, J, K 1 tambah 5,83 tambah 6,83 tambah 4,5 tambah 35 sama dengan 21,66. A, C, H, J, K sama dengan 1 tambah 5 tambah 3,67 tambah 4,5 tambah 3,7 sama dengan 17,67. A, D, I, K sama dengan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 3,5 sama dengan 13,5. A, E, K sama dengan 1 tambah 10 tambah 3,5 sama dengan 14,5. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stephen. Baiklah, selanjutnya yaitu tabel berikut ada nomor 1 sampai 11, yaitu kegiatannya A sampai K. Kegiatan sebelumnya yang 1 tidak ada, yang 2A, yang 3A, yang 4A, yang 5A, yang 6B, 7B, 8C, 9D, 10F, GH, 11 EIJ. Waktu aktivitasnya yang 1 1, yang 2 5,83, yang 3 5, yang 4 3 5 10, 6 7,83, 7 6,83, 8 3,67, 9 6, 10 4,5, 11 3,5. S-nya yang nomor 1 0, 2 1, 3 1, yang nomor 4 1, nomor 5 1, nomor 6 6,83, 7 6,83, 8 6, nomor 9 4, nomor 10 14,67, yang nomor 11 19,17. Hasil EF-nya nomor 1 yaitu 1, nomor 2 6,83, nomor 3 6, nomor 4 4, nomor 5 11, nomor 6 14,67, nomor 7 13,67, nomor 8 9,67, nomor 9 10, nomor 10 19,17, nomor 11 22,67. Hasil LS-nya yaitu nomor 1 0, nomor 2 1, nomor 3 6, nomor 4 10,17, nomor 5 9,17, nomor 6 6,83, nomor 7 7,83, nomor 8 11, nomor 9 13,17, nomor 10
14,67, nomor 11 19,17. Hasil LF-nya nomor 1 yaitu 1, nomor 2 8,83, nomor 3 11, nomor 4 13,17, nomor 5 19,17, nomor 6 14,67, nomor 7 14,67, nomor 8 14,67, nomor 9 19,17, nomor 10 19,17, nomor 11 22,67. Hasil S-nya nomor 1 yaitu 0, nomor 2 0, nomor 3 5, nomor 4 9,17, nomor 5 8,17, nomor 6 0, nomor 7 1, nomor 8 5, nomor 9 9,17, nomor 10 0, nomor 11 0. Keterangannya yaitu rumus perhitungan ES, EF, LS, FS, dan S. ES yaitu early start atau waktu mulai aktivitas paling awal. EF yaitu early finish atau ES ditambah T yaitu waktu penyelesaian aktivitas paling awal. LS atau late start sama dengan LF dikurang T yaitu waktu mulai aktivitas paling akhir. LF late finish sama dengan LS ditambah T yaitu waktu penyelesaian aktivitas paling akhir. S yaitu start sama dengan LF dikurang EF atau LS dikurang ES yaitu waktu mundur aktivitas. Sehingga diperoleh jalur kritisnya adalah AB FJK karena memiliki waktu paling banyak di antara jalur yang lain yakni 22,67 bulan. Pada metode PERT lebih menitik beratkan pada waktu pengerjaan yaitu yang tercepat, terlama serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan satu jalur menyatakan bahwa seluruh metode yang ada telah tercover. Sehingga apabila pada suatu jalur yang memiliki waktu tercepat telah dapat tercover juga. Apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. D. Aturan waktu awalan paling dini dan waktu penyelesaian paling lambat. Waktu awalan paling dini untuk aktivitas yang meninggalkan setiap node akan sama dengan waktu penyelesaian paling dini dari semua aktivitas yang masuk pada node yang sama. Waktu penyelesaian paling lambat sama dengan waktu paling lambat dari penyelesaian suatu aktivitas tanpa memperpanjang waktu penyelesaian keseluruhan aktivitas. Waktu awalan paling lambat sama dengan waktu paling lambat suatu aktivitas dimulai tanpa mengulur waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. E. Slack, waktu luang. Harus ditentukan kapan aktivitas dapat dimulai dan kapan aktivitas harus dimulai, atau membandingkan waktu penyelesaian paling lambat dari suatu aktivitas. Selisih waktu paling dini dan waktu paling lambat akan menciptakan slack sama dengan 0. Berarti tidak ada waktu luang lagi. F. CPM, Critical Path Method. Digunakan dalam mega proyek atau proyek yang dimiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang sangat tinggi. Digunakan jika biaya merupakan suatu yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasannya. Tetapi waktu dapat diperkirakan secara lebih baik dan biaya dapat dihitung secara lebih akurat. Apa itu metode jalur kritis atau CPM? Metode jalur kritis atau CPM adalah teknik di mana Anda mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk penyelesaian proyek dan menentukan fleksibilitas penjadwalan.
Jalur kritis dalam manajemen proyek merupakan rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai. Penundaan dalam tugas kritis akan menunda bagian lain dalam proyek. CPM fokus mencari tugas terpenting dalam lini masa proyek, mengidentifikasi dependensi tugas, dan menghitung durasi tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Contoh Gantt chart. Di bawah ini ada tabel yaitu proyek produksi model baru. Dari tabel ini atau Gantt chart ini dapat dilihat bahwa proyek telah berlangsung di minggu ke-6 atau tanda panah kuning. Semua tugas yang terdapat di dalam Gantt chart telah dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Gantt chart ini merupakan salah satu alat untuk melakukan perencanaan proyek atau project planning, dan juga sebagai alat untuk memantau perkembangan proyek. Lalu mempercepat waktu penyelesaian. Tujuan pokok untuk mempercepat waktu penyelesaian adalah memperpendek waktu penyelesaian proyek dengan kenaikan biaya yang seminimal mungkin. Proses mempercepat waktu penyelesaian proyek dinamakan crash program. Akan tetapi, terdapat batas waktu percepatan, yaitu suatu batas di mana dilakukan pengurangan waktu melewati batas waktu ini akan tidak efektif lagi. Dengan menggunakan crash schedule, tentu saja biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan normal schedule. Dalam crash schedule akan dipilih kegiatan-kegiatan kritis dengan tingkat kemiringan terkecil untuk mempercepat pelaksanaannya. Langkah ini dilakukan sampai seluruh kegiatan mencapai nilai crash time-nya. Perhitungan yang dapat dilakukan untuk menentukan sudut kemiringan atau waktu dan biaya suatu kegiatan, atau lebih dikenal dengan slope, adalah slope biaya sama dengan biaya dipercepat dikurang biaya normal dibagi dengan waktu normal dikurang waktu dipercepat. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami, yaitu analisis jaringan kerja PERT. Jika ada teman-teman bertanya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.